Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali orang yang abai terhadap pikiran-pikirannya sendiri. Padahal pikiran adalah sumber kreasi, sumber kekuatan, dan sebenarnya sumber-sumber dari segala penciptaan kehidupan ini. Contohnya adalah ketika dulu orang mulai memikirkan tentang lampu. Ini bisa kita nikmati kemanfaatannya seperti sekarang ini karena dulu sejarahnya orang yang sudah memikirkannya adalah Thomas Alva Edison, benar ya? Adalah Thomas Alva Edison, orang yang kita kenal sebagai penemu lampu pijar. Lampu ini eksis karena Thomas Alva Edison memikirkan siang malam tentang kreasi lampu, penciptaan lampu. Mungkin ada ribuan kali percobaan dan ribuan kali percobaan itu mengalami kegagalan. Tetapi karena kekuatan pikiran Thomas Alva Edison, maka lampu ini tercipta. Jadi kehidupan di dunia ini lahir karena adanya pikiran. Pun demikian dengan kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan dulu-dulu pada masa-masa yang lalu menciptakan kehidupan nyata kita pada hari ini. Jadi keberadaan kita, keadaan kita hari ini adalah kreasi dari pikiran-pikiran kita masa lalu. Beberapa waktu lalu saya bercerita dengan anak saya ini, Mas Azmi ini, tentang mimpinya pada saat usia SMA. SMA kelas berapa? Kelas 1. Pada saat itu Mas Azmi ini sedang demam-demamnya, giat-giatnya jualan satu produk lah ya. Produk herbal. Produk herbal, dikenalkan dengan produk itu, dan memang di dunia sales marketing itu diajarkan kita untuk punya goals, punya mimpi gitu. Dan pada saat SMA kelas 1 itu Mas Asi menyampaikan bahwa saya ingin punya penghasilan 5 juta dalam sebulan. Betul ya? Dan 5 juta dalam sebulan di usia SMA kelas 1 itu angka yang maha berat ya. Maka lalu itu jadi mimpi. Lalu jadi pikiran lah. Pikiran SMA itu pengen punya penghasilan 5 juta. Pikiran itu yang pernah menjadi fokus perhatian pada saat usia kelas 1 SMA. Bagaimana pikiran-pikiran zaman SMA itu menjadi kenyataan hidup hari ini. SMA itu masa lalu ya? Iya. Pikiran-pikiran lalu menjadi kenyataan hidup hari ini. Apakah 5 juta itu sekarang terbukti? Ya, terbukti. Sejak kapan punya penghasilan 5 juta? Kuliah. Oke. Nah, beliau sedang kuliah, dan itu satu bukti nyata bahwa pikiran itu akan membawa kita pada kenyataannya. Pikiran bahagia masa lalu membentuk kebahagiaan hari ini. Pikiran susah masa lalu akan membentuk kesusahan hari ini. Pikiran baik masa lalu akan membentuk kehidupan baik hari ini. Pikiran buruk masa lalu akan membentuk kehidupan buruk hari ini. Nah, kabar baiknya masa depan itu bisa kita ubah dengan cara mari mengelola pikiran-pikiran sesuai keinginan kita hari ini. Jika ingin masa depan kita punya kenyataan hidup yang baik, maka mulai hari ini harus beternak pikiran-pikiran baik, pikiran-pikiran positif. Itulah kenapa almarhum tokoh nasional kita, Bapak Insinyur Soekarno, mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Benar ya? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Artinya apa? Artinya kita harus punya mimpi yang tinggi. Karena mimpi itu tidak berbayar. Kita harus punya pikiran-pikiran terbaik, karena punya pikiran terbaik itu tidak bayar. Jangan ragu punya impian, jangan ragu punya harapan yang tinggi, yang besar. Karena siapa saja yang mampu memelihara mimpi dan pikiran besar hari ini, maka kehidupannya ke depan akan menjadi sesuai pikirannya. Nah, lampu yang dulu dipikirkan oleh manusia, seorang Thomas Alva Edison, sekarang menjadi kenyataan. Tadi contoh yang paling sederhana, yang paling kecil, Mas Asmi punya mimpi zaman SMA kelas 1. Dulu zaman kelas SMA 1, sekarang udah 4 tahun ya. 4 tahun jadi kenyataan hari ini. Nah, jadi pikiran-pikiran masa lalu membentuk kehidupan kita hari ini. Kalau pikiran masa lalu membentuk kehidupan kita hari ini, artinya pikiran kita hari ini akan membentuk kehidupan masa depan. Jadi mari kita beternak pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang paling ideal, yang paling positif, karena berpikir ideal, berpikir baik-baik, berpikir yang agung,
yang super itu gratis, tidak berbayar, dan pikiran-pikiran itu akan mengukir kehidupan kita. Kalau ingin kita melihat masa depan kita, lihatlah pikiran-pikiran kita hari ini. Apa yang menjadi pikiranmu hari ini akan menjadi rupa kehidupanmu masa depan. Apa yang menjadi rupa kehidupan hari ini, tengoklah, itulah pikiran-pikiranmu masa lalu. Jadi kita boleh mengintip masa depan dari isi pikiran-pikiran kita.